Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca surah Al-Ahqaf mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf dari beberapa ayat yang saya baca tadi. Pertama dari ayat yang ke-1, yaitu ada bacaan hamim, ada ha dan mim. Tempat atau makharijul huruf, tempat keluarannya huruf ha itu ada di tengah-tengah tenggorokan. Artinya cara mengucapkannya itu seperti suara pernapasan, tetapi dengan suara yang bersih dan juga nyaring. Sedangkan sifatul huruf ha itu ada 4 sifatul huruf yang dimiliki ha. Antara lain ada sifat wajib dan juga ada sifatul huruf yang khusus untuk ha. Apa saja? Yaitu ada hamas atau samar, juga rihwah atau rohwah, yaitu dibaca luna, istifal dibaca rendah, dan juga infitah agak terbuka. Jadi ketika membaca ha ada sifat hamasnya, ada sifat rahwah atau rihwahnya, ada istifal dan juga ada infitah. Infitah itu artinya terbuka. Hamim tanzilu. Yang kedua, makharijul hurufnya mim. Mim itu ada di antara 2 bibir. Artinya apa? Huruf mim, makharijul hurufnya ada di antara 2 bibir dengan disertai dengungan dari pangkal hidung atau di rongga hidung. Ma mimu bam. Sedangkan sifatul hurufnya mim itu diantaranya jahr, harus dibaca dengan jelas, dan juga tawassud, artinya apa? Antara hamas dan rahwah atau rihwah, antara luna dan samar, itu mim. Kemudian istifal, merendah, kemudian infitah juga harus terbuka. Mim, ma ketika mengucapkan mim yang seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan ditambah lagi dengan sifatul huruf unnah. Unnah itu apa? Ada dengungan ketika mengucapkan mim. Selanjutnya tentang
tanda waqaf. Di sini dalam ayat yang saya baca ada dua tanda waqaf, yaitu tanda waqaf jim, kemudian tanda waqaf sholah. Tanda waqaf jim ini artinya adalah waqaf jaiz. Waqaf jaiz itu apa artinya? Boleh kita wasol, boleh kita waqaf, boleh kita melanjutkan bacaan tersebut, dan boleh hukumnya waqaf di situ, berhenti di dalam tanda waqaf jim ini. Kemudian ada tanda waqaf yang kedua, yaitu tanda waqaf sholah. Apa waqaf sholah? Yaitu waslul aula, artinya lebih baik wasol atau dilanjutkan daripada waqaf atau berhenti. Jadi kesimpulannya di dalam ayat yang saya baca ada dua tanda waqaf, yaitu jim dan sholah. Jim adalah tanda waqaf jaiz, yang kedua adalah sholah waslul aula, atau lebih utama lebih utama wasol daripada berhenti. Kemudian dari segi hukum non sukun dan tanwin, ada bacaan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanziluh, di situ ada non sukun bertemu dengan za, maka dihukumi ikhfa. Ikhfa itu dibagi menjadi tiga. Ada ikhfa a'na, ada ikhfa ausat, ada ikhfa a'la. Yang di dalam bacaan tanzilul kitabi ini, tanzilul kitabi di sini dihukumi ikhfa ausat. Dihukumi ikhfa ausat artinya apa? Antara ikhfa dan gunnahnya sama. Kemudian dari bacaan emat, sebenarnya saya mengambil dari akhir ayat saja, seperti lafal tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Di situ ada bacaan hakim. Ini dinamakan mad arid lisukun, atau cabang dari mad asli, yaitu mad far'i. Ini termasuk pembagian dari mad far'i. Apa mad arid lisukun secara bahasa? Mad arid lisukun itu mad berarti panjang, arid itu baru datang atau ditampakkan. As-sukun kepada harakat sukun, artinya apa? Disukunkan. Mad arid lisukun kepada sukun. Secara istilah yang dinamakan mad arid lisukun itu adalah ketika sukun, ketika waqaf dalam huruf yang sebelumnya terdapat huruf emat, yaitu waw, alif, iya, antara salah satu huruf emat. Saya ulangi, yang dinamakan mad arid lisukun secara istilah itu adalah waqaf di salah satu huruf yang baik di tengah atau di akhir ayat, yang mana sebelum huruf tersebut terdapat huruf emat, baik berupa alif, iya, atau waw. Itu yang dinamakan mad arid lisukun. Kemudian di dalam ayat yang saya baca tadi ada bacaan waridnya di dalam lafal ituni. Di situ ada dua bacaan, ada dua cara baca. Pertama, ketika dibaca wasol atau disambung, maka hamzah maka alif yang ada di lafal ituni ini tidak dibaca, karena ini termasuk hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa kalau menurut ilmu nahwu? Hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat dan tidak dibaca ketika ada di tengah-tengah kalimat. Maka ketika membaca lafal ituni ini, kalau di wasol, maka harus dibaca ituni. Contoh seperti lafal amlahum syirkun fis samawati tuni. Itu kalau di wasol. Kalau di waqaf artinya kalau tidak, kalau mulai dari lafal ituni itu, maka hamzah yang ada di situ harus diganti dengan iya. Maka di dalam lafal ituni ini disebut dengan mad badal. Artinya apa? Mengganti hamzah dengan iya. Praktek atau cara bacanya seperti lafal ituni. Praktek atau cara bacanya seperti mad tabi'i. Artinya apa? Hamzah yang ada pada lafal ituni ini diganti dengan iya. Maka perlu diingat bahwasanya di dalam lafal ituni ini ada dua cara baca, yaitu pertama ketika diwasol maka hamzahnya dibaca menjadi tituni,
Kalau di wakaf atau di ibtida atau mulai dari situ, maka hamzahnya harus diganti ya. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada Bapak dosen terima kasih atas bimbingannya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman, mulai dari fid dunya wal akhirah, mulai dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.